itu sudah siap untuk saya silakan. Oke, selamat siang sahabat kreatif, salam kreatif untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Saiful Azhar. Kita di sesi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara meraup dolar dari Google Play. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful Azhar. Saya kecil pendidikan saya SD di SDN Bangkok 2, MTS atau SMP-nya di Dayatus Sholihin, dan MA-nya jurusan keagamaan. Sebenarnya saya nggak punya background IT sih sebenarnya, tapi semua itu berubah ketika negara api menyerang. Jadi saya pindah haluan ke S1 TI Cahaya Surya Kediri. Nah, sekarang saya berkarir sebagai full stack remote developer di Dako Network dan part-time mobile apps developer, dan menjadi founder jadi sapasantri.com. Oke. Materi kita tadi adalah meraup uang dari Google Play. Kita tahu, kita beberapa kali menemukan logo ini ya, logo Get It on Google Play, yaitu adalah Google Play sendiri adalah official store dan portal apps dari portal apps Android, game Android, dan beberapa konten yang support dengan device Android teman-teman atau sahabat kreatif yang ada di sini. Nah, dari sini kita langsung menggunakan action. Jadi ketika kita lihat logo itu, kita pastinya akan membuat action, yaitu download dan install di Google Play. Nah, Google Play itu kan banyak aplikasi, banyak game, banyak buku, dan sekarang bahkan mengeluarkan film gitu ya. Nah, jadi banyak orang menggunakan action ini, download dan install. Nah, apa yang salah? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada yang salah. Itu memang action orang seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa Google Play ini adalah bisa menjadi sumber penghasilan. Oke. Kok bisa ya menjadi sumber penghasilan? Nah, gimana caranya? Ini caranya. Kita tinggal duduk di depan komputer seperti saya dan seperti teman-teman sekarang ini, mungkin ada yang sambil rebahan di tempat tidur gitu ya. Kita tinggal nyalakan komputer, kita tinggal ya di depan komputer ngapain lah itu nanti buat konten ataupun apa kayak gitu. Nah, ini tapi nggak hanya itu, kita juga harus melakukan action. Jadi selain kita di depan komputer, kita juga harus jualan konten digital. Selain itu, jualan layanan. Nah, yang ketiga, publishing iklan. Mungkin banyak yang masih bingung ya, kok bisa sih publishing iklan kayak gitu. Sewajarnya kita publishing iklan tuh di baliho ataupun kita langsung door to door kayak gitu. Yang terakhir, survei berhadiah. Nah, ini semua teknik untuk mendapatkan dolar dari Google Play. Nah, oke, kita bahas persatu, yaitu jualan konten. Di Google Play itu banyak konten. Ada yang tadi saya sudah saya singgung. Yang pertama ada apps, ada game, ada e-book, bahkan ada film sekarang ya. Nah, gimana cara kita menjual konten, yaitu yang berupa e-book, yaitu kita melalui fiturnya, yaitu Google Play Books. Nah, gimana caranya? Kalian bisa mendaftar
sebagai publisher, sebagai self-publisher author, ataupun sebagai distributor. Jadi kalian bisa hanya apa namanya mempublish hasil karya teman atau orang lain kayak gitu ya ke Google Play, ke Google Play Books kayak gitu. Ataupun kalian bisa menulis e-book sendiri, habis itu kalian publish sendiri, yaitu dengan pilihan self publisher author kayak gitu. Nah, ketika yang terakhir distributor. Jadi ketika kalian punya apa namanya, tahu buku ini bagus sih, ingin didistribusikan kepada teman-teman yang lain, kalian bisa mendaftar sebagai distributor. Nah, daftarnya di mana? Klik di link di bawah ini. Jadi di play.google.com/books/publish/u/0 kayak gitu. Nah, bukunya seperti apa? Apa yang harus saya upload kayak gitu. Nah, yang bisa kalian upload yaitu bisa berupa PDF atau EPUB kayak gitu. Jadi kalian bisa upload ke Google Playbook sih. Ini saya rasa nggak hanya untuk programmer, mungkin sahabat kreatif di sini ada yang nggak begitu suka ngoding, ataupun ada yang gemar menulis saja kayak gitu. Jadi kalian tetap bisa mendapatkan passive income dengan menjual PDF atau karya tulis kalian. Nah, next ini contohnya. Di sini ini saya capture tadi malam. Saya ambil keywordnya tanaman. Di sini di Google Playbook ini kita bisa lihat sih ya, ada mikroba jurus, harganya 29.000, ada yang 41.500, ada yang 32.000 kayak gitulah. Nah, jadi udah punya gambaran ya gimana sih mendapatkan dolar itu berupa dari Google Play melalui e-books kayak gitu. Nah, next ini jualan konten juga, tapi berupa apps atau game. Ini bagi teman-teman yang suka ngoding sih kayak gitu. Tapi yang nggak suka ngoding juga bisa. Nanti di belakang ada tekniknya, ada hacking cracketnya kayak gitu. Nah, skemanya ada dua. Yang pertama skema aplikasi light. Jadi kita mengeluarkan aplikasi itu berupa light, berupa fitur yang terbatas yang di-free-kan kayak gitu. Nah, nanti untuk untuk aplikasi yang full fitur nanti bisa berbayar kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini, ada yang mungkin dari teman-teman di sini ada yang pakai Power AMP, yaitu salah satu apa namanya player yang cukup powerful bagi saya yang suka musik, jadi enak ketika mendengar dengan Power AMP full version kayak gini, bisa ngebas kayak gitu. Nah, ada Fly Exam Browser. Fly Exam Browser ini biasanya teman-teman yang jadi operator ataupun IT sekolahan ini familiar dengan ini. Kayak gitu. Ada yang ini dulu, ada yang Fly Studio Mobile. Dulu saya pernah membuat sedikit kecil sih dengan menggunakan FL Studio. Lumayan bisa kita tanpa harus mempunyai alat musik, kita bisa membuat aransemen buat musik menggunakan FL Studio Mobile seperti ini. Nah, dan ini harganya cukup murah sih, hanya 39.000 kayak gitu. Jadi mungkin ada fitur gratisnya, mungkin ada juga yang fitur yang pro kayak gitu ya. Nah, lanjut next ada tadi kita jualan konten, sekarang kita jualan layanan. Di jualan layanan ini ada 3 pembagian, yaitu in-app purchase, ada juga in-app advertising, dan juga subscribe. Ini mungkin banyak yang suka ngegame, jadi akan familiar dengan model-model monetize seperti ini kayak gitu. Nah, di sini in-app purchase mungkin sudah dari gambar ini sudah punya gambaran gitu ya. Sebuah aplikasi itu bisa mendapatkan atau menggunakan aplikasi, user bisa mendapatkan atau menggunakan aplikasi secara gratis, tetapi
beberapa developer menjual beberapa fitur atau elemen tambahan seperti di game itu ada gem atau koin-koin kayak gitu ya. Ada yang buat karakter atau jual pakaian atau buat avatar, ada juga yang jual logo kayak gitu. Di beberapa aplikasi kayak Canvas itu ada desain PowerPoint atau desain apa namanya uh, desain gambar yang dia harus berbayar dulu kayak gitu. Nah, contohnya yang menggunakan in-app purchase yaitu salah satunya ini pembuatan logo kayak gitu. Ada logo maker, ada logo, ada Canvas juga kan di sini. Lanjut yang kedua in-app advertising. Jadi di sini kita pengguna dibebaskan untuk memakai aplikasi, namun untuk mendapatkan sebuah bonus atau membuat fitur tambahan, dia harus rela menonton iklan atau aplikasinya ada bannernya kayak gitu, ada iklan bannernya kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Mungkin ada yang pernah bermain Hanggaro ya. Hanggaro ini ketika nyawanya sudah habis, kita kan punya nyawa 5, ketika nyawanya itu sudah habis, kita harus nonton iklan dulu untuk mendapat satu nyawa tambahan kayak gitu. Nah, kita lanjut. Yang ketiga yaitu subscription. Jadi di sini ini langganan. Sebenarnya ketika si user itu menggunakan aplikasi itu mereka harus membayar aplikasi tersebut atau sewa ya istilahnya sewa untuk memakai aplikasi dalam waktu dalam jangka waktu tertentu kayak gitu. Nah, contohnya ada Spotify bagi yang penikmat musik gitu ya, ada Joox, ada Langit Musik, ada Melon juga kayak sekarang kayak gitu. Nah, dengan mungkin dari ini pun juga kita membantu mereka yang berkarya di industri kreatif musik untuk mendapatkan royalti kayak gitu. Jadi kan banyak sekarang masalah pembajakan kayak gitu. Jadi ketika kita lewat Spotify, mereka tetap dapat benefit kan. Kasarnya seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin banyak yang digunakan sih dari teman-teman publishing iklan yang menggunakan AdMob. AdMob sendiri adalah platform iklan mobil yang besutan dari Google sekarang kayak gitu. Nah, ini pendapatan hari ini. Ini aplikasi yang beberapa aplikasi sih nggak satu. Nah, untuk daftar AdMob kalian bisa kunjungi apps.admob.com/signup kayak gitu. Nah, nanti kalian apa namanya? Kalian bisa bisa daftar AdMob dengan menggunakan Google akun kayak gitu. Di sini selain Google akun kita nggak bisa pakai AdMob karena termasuk strict peraturan dari AdMob sekarang gitu. Nah, di AdMob sendiri ada 3 jenis banner. Yang pertama ada jenis iklan, sorry. Yang pertama ada banner, ada interstitial, ada bonus. Jadi ketika mungkin ada aplikasi yang bawahnya ada tampilan, terus bawahnya ada iklan bannernya kayak gitu. Ada mungkin kalau interstitial itu ketika kita mau keluar aplikasi itu muncul iklannya kayak gitu. Nah, kalau untuk bonus ini relate dengan yang tadi ketika kita mau satu tambahan nyawa di Hanggaro tadi, kita harus nonton iklan dulu untuk mendapatkan bonus kayak gitu. Sebenarnya dari teknik-teknik ini berrelasi semua, jadi nggak ada, ini jadi satu kesatuan gitu. Nah, ini trik optimasi AdMob. Ini rahasia, jadi hanya teman-teman yang ada di sini yang kita buka-bukaan lah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tadi kan ya ini itu hasil riset juga. Jadi nggak kita membuat aplikasi yang lagi in kayak gitu nggak, tapi kita harus riset juga keywordnya. Saya mau membuat aplikasi apa ya enaknya kayak gitu. Kita riset dulu kompetitornya seperti apa dan siapa dan berapa banyak kayak gitu. Nah, jenis keyword yang bisa di riset itu yang pertama evergreen. Jadi keyword sepanjang masa.
keyword sepanjang masa di sini resep masakan, kesehatan, diet kayak gitu. Tapi keyword ini banyak saingannya, jadi ya lumayan kompetitif lah kayak gitu. Yang kedua event, event itu biasanya keyword kalender. Contohnya yang kalau kemarin kan kita Ramadan nih, bisa bisa kita upload untuk jadwal imsak, doa-doa, atau mungkin lagi booming-boomingnya CPNS, itu kita bisa buat apa namanya kuis simulasi untuk ujian CPNS atau yang lain atau e-book tentang CPNS kayak gitu. Nah, keyword yang terakhir adalah viral. Ini keyword yang hot. Jadi kayak sekarang kan lagi booming itu Face App, TikTok. Kalau dulu ada yang tahu bulat kayak gitu. Nah, ini biasanya lebih ke guide-nya sih. Jadi nggak membuat aplikasi mirip, tapi hanya sekedar kayak membuat aplikasi panduan. Panduan menggunakan Face App itu kayak apa kayak gitu sih. Jadi keyword-nya masuk. Gitu. Nah, lanjut. Ini keyword yang harus dihindari karena kalau kita bermain AdMob ini sangat-sangat rawan ketika harus menghadapi satpamnya Google kayak gitu ya. Keyword yang harus dihindari yaitu musik downloader. Ini karena copyright ya. Copyright jadi nggak boleh streaming film juga kayak gitu, gambling, perjudian, dan yang terakhir pornografi kayak gitu. Ini sangat tidak dianjurkan. Nah, lanjut untuk toolsnya ini bisa menggunakan AppNI, bisa pakai sensor tower, bisa pakai app branch, bisa pakai gitu. Jadi udah ada toolnya, tinggal kita bagaimana mengeksekusinya kayak gitu ya. Nah, ini contoh yang saya screenshot tadi malam, menggunakan appni.com di Indonesia itu yang paling viral, yang free itu Face App, yang kedua WhatsApp Messenger, yang ketiga itu Garena. Garena ini yang keempat yang tadi TikTok kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya untuk sensor tower mirip sih. Jadi ada Face App, ada Garena Free Fire tadi ya. Ini berarti yang kedua ini Garena Free Fire. Yang ketiga WhatsApp, yang keempat yang lagi booming memang Zoom Cloud Meeting kayak gitu ya. Nah, kalau yang app brand ini kita bisa lihat kompetitornya. Ketika kita masukkan keyword Face App, nanti akan muncul Face App-nya, aplikasi yang realnya apa, terus kompetitornya apa, ada tip for apps, ada apa ini avatar untuk Face App-nya kayak gitu, ada best guide for app-nya kayak gitu. Nah, lanjut untuk yang tool yang terakhir adalah keyword tool. Ini harus login ya. Kemarin saya tidak login. Jadi ketika kita menggunakan keyword Face App di regionalnya Indonesia, nah kita akan muncul Face App wajah tua versi baru APK. Jadi nanti kita bisa optimasi ke situ. Nah, oke. Yang terakhir survei berhadiah. Survei berhadiah ini menggunakan Google Opinion Reward. Ini cukup mudah sih sebenarnya, cukup mudah. Kita hanya tinggal melakukan mengikuti survei yang dilakukan oleh Google kayak gitu. Mungkin bisa dilakukan dimanapun kayak gitu ya. Nah, tapi sayangnya di Indonesia sendiri kita belum bisa menggunakan Google Opinion Reward ini. Kita daftarnya harus menggunakan bisa di Malaysia ataupun bisa di Amerika kayak gitu. Mungkin bisa pinjam akunnya tetangga kita ataupun saudara kita yang sedang jadi TKW atau TKI di tempat-tempat di negara-negara itu. Oke, mungkin ini biaya akun Play Store konsol ya. Jadi biayanya kita dikenakan biaya $25 setara 350-an gitu. Dengan cross hari ini 14,011. Ini sekali beli, jadi aplikasi kita bisa, ini kayak beli ruko, jadi kita beli satu ruko, nanti banyak aplikasi yang ada di situ diperbolehkan, selama akunnya tidak melanggar TOS-nya Google kayak gitu.
peraturannya Google. Nah, ada alternatif sih selain AdMob, itu ada App Lovin, ada MOPUB atau Mopublisher, ada Startup, ada AdColony. Ini lumayan juga untuk mendongkrak penghasilan kita ketika ya kayak gini, masa pandemi kayak gini. Banyak yang beralih profesi ke industri kreatif sih. Salah satunya juga ke advertising online kayak gini. Nah, di sini Mas, saya nggak bisa membuat aplikasi, bisanya menggunakan PPT. Oke. Ada satu fitur namanya, ada satu tool namanya WT PPT. Ini bisa convert PPT to APK. Ini bisa di-include ke apa Microsoft PowerPoint kayak gitu. Jadi bisa di-include ke Microsoft PowerPoint itu. Nah, yang kalau PDF tadi kan save as PDF kan banyak ya. Terus untuk yang EPUB Maker bisa menggunakan Google Docs sih kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman, buat sahabat kreatif yang ada di sini. Terima kasih atas partisipasinya, atas donasinya. Semoga donasi kalian menjadi termasuk amal jariah buat teman-teman juga ya. Nah, jangan lupa habis ini kita akan apa namanya bertemu dengan Mas Hanani dengan materinya yaitu menggunakan code render implementasi code render farm menggunakan BGP. Jadi kita akan belajar tentang penggunaan computing, penggunaan Docker sebagai code render farm. Jadi kita bisa merender animasi ya gitu ya. Nah, sebelum itu kita break dulu sampai 12.30 ya, sekitaran 60 menit ya. Jadi jangan kemana-mana. Ini ada titipan dari panitia juga. Peserta setting terus di sini karena nanti ada sertifikat yang menanti. Jadi sertifikat ini nanti bisa digunakan untuk beberapa hal ya. Mungkin bisa melamar kerja ataupun yang lainnya. Nah, sebelum saya tutup sesi kali ini, saya punya quote gini. Orang hebat itu bukanlah orang yang nyaman di zona nyaman mereka, tapi orang hebat itu adalah orang yang nyaman di zona kreatif mereka. Oke, dari sini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di jam 12.30. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.